Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Jadi di sini saya mau men-sharingkan ya terkait dengan head unit. Nah, di sini saya mau pasang head unit di Yaris Bapau ya. Nah, jadi head unit ini sebenarnya adalah head unit ya agak jadul sih ya. Ini memang fungsinya cuman buat musik dan juga buat radio. Nah, sini saya mau upgrade pakai Audiotech. Nah, di sini kemarin saya dapat harga yang cukup murah ini ya teman-teman. Ini sudah support NFC dan juga 360. Kalau kemarin di promo ya di toko hijau saya dapat harga di 1,2. Yang kalau saya lihat di toko-toko lain seperti toko Oren dan lain-lainnya itu masih di harga 1,5 gitu. Nah, kenapa saya pilih Audiotech ini? Yang pertama ya karena budget. Ya, jadi saya mencari head unit yang memang sesuai dengan budget ya. Dan untuk budget yang saya miliki dengan fitur yang sangat lengkap ini, jadi terpilihlah Audiotech. Dan juga dari berbagai review memang untuk Audiotech ini spesifikasinya sudah sesuai ya. 4 GB 128 ini yang saya beli. Tapi memang kalau kita lihat di marketplace itu banyak sekali ya merek-merek head unit yang memang tidak kita ketahui atau tidak kita kenal ya. Itu banyak sekali spesifikasi yang tidak sesuai dengan apa yang dituliskan ya. Contoh di sini kalau saya RAM-nya 4 GB, penyimpanannya 128 GB, tapi pas di install lalu dilihat spesifikasi aslinya di dalam device-nya, ternyata RAM-nya bukan 4 GB tapi mungkin ya 2 GB ataupun 1 GB. Makanya itu yang menyebabkan head unit terasa nge-lag ya atau lemot seperti itu. Nah, ini saya coba lihat ya isinya apa aja. Oh iya, di sini saya juga beli ini ya kabel PNP head unit Android untuk Toyota. Teman-teman bisa juga cari di marketplace ya, harganya dari mulai 30 sampai dengan 50 ribuan. Nah, ini head unitnya ya, dia udah ada kayaknya udah ada kipasnya atau hanya tempat kipas ya. Ini nanti coba kita lihat lebih detail ya. Ada buku manual atau garansi dan juga ini kabel-kabel bawaannya ya. Oke, mungkin itu saja ya. Nanti coba kita lihat sama-sama cara pemasangannya ya di unit Yaris Bapau seperti itu. Nah, ini dia tampilannya. Oh iya benar, ini ternyata udah ada kipasnya ya, jadi bukan cuma tempat doang. Dengan harga yang saya dapat segini ini menurut saya sudah sangat-sangat worth it ya teman-teman, dengan spesifikasi dan juga fitur yang cukup lengkap pastinya ya. Tapi memang untuk teman-teman yang sangat menyukai audio ya tentu untuk kualitas audionya pasti sangat terbatas ya teman-teman, dibandingkan merek-merek sebelah seperti Pioneer gitu ya. Oke, kita coba ya untuk memasang head unitnya di Yaris Bapau. Nah, di sini yang harus kita lakukan adalah melepas kupingan head unit ini dulu ya. Ini juga bagian atas ini ya, dashboard atas ini, lalu kita lepas head unitnya. Oke, caranya gimana? Nah, di sini di kupingan ini tinggal teman-teman tarik aja, karena memang ini tuh cuman sangkutan gitu ya teman-teman. Tarik dari bawah pelan-pelan,
sampai ke atas dan lepas. Nah, di sini teman-teman harus hati-hati ya, karena di sini ada tombol hazard. Jadi di sini ada soket hazardnya. Jadi ini harus dilepas terlebih dahulu ya. Oke, sebentar ya. Ini karena tangan satu jadi agak sulit ya. Ini kita diemin dulu deh ya. Ini kita lanjut lepas kupingan sebelah kirinya ya teman-teman. Kita tinggal tarik aja, tarik seperti ini, pelan, disesuaikan ya, dan terlepas. Lalu di bagian atas ini juga sebenarnya sama ya, tinggal lihat tarik aja ke atas, tapi harus tetap pelan-pelan ya teman-teman, kayak perasaan. Tarik sambil ditarik ke atas sambil agak ditarik ke belakang ya, karena di sini kunciannya ya ke depan tuh, ditarik ke belakang. Di sini saya coba pakai tangan satu. Nah, terlepas. Karena dia kunciannya modelnya gini ya. Dari belakang dia ngunci ke depan tuh. Jadi kita narik ke belakang terus sambil dikatasin. Oke, ini udah terlepas. Nah, di sini ada 4 baut ya head unit. Di sini 1, di sini 2, 3, dan 4. Nah, ini harus kita lepas semua ya teman-teman. Sebentar, saya ambil obeng dulu. Kalian mau lepas ininya ya. Aduh, agak susah ini teman-teman. Ini dia soketnya harus ditekan pakai obeng ya. Karena dia ada penguncinya. Nah, kan sambil ditarik. Ini karena saya megang kamera jadi agak susah ya teman-teman. Nah, ini terlepas. Oke, sekarang tinggal dilepas 4 baut ya yang ada di sini. Pastikan obeng teman-teman sudah sesuai ya ukurannya, dan juga sebaiknya menggunakan obeng yang ada magnetnya ya teman-teman, supaya bautnya mudah diambilnya. Nah, ini cukup dalam. Oke, ini baut kedua. Baut ketiga ada di sini. Nah, ini teman-teman ya, kalau nggak pakai obeng magnet dia agak susah ya, pasti bautnya akan jatuh ke bawah. Oke, di sini baut sudah terlepas teman-teman. Nah, cara ngelepas head unitnya nih teman-teman, perhatikan ya, ini bagian bawah ini ditarik ya pelan-pelan. Nah, terlepas. Sambil bagian atasnya juga ditarik ya.
Nah, di sini ada penguncinya. Bentar ya teman-teman, ini agak sulit ya karena ambil megang kamera. Di sini ada penguncinya juga nih kanan kiri. Jadi saya tekan aja penguncinya ke tangan tuh, pas dia. Tinggal ditarik ya teman-teman. Jadi karena banyak kabelnya ya di belakang, masih terhubung ya soket-soketnya. Sini saya lepas dulu isi AC-nya. Nah, ini head unitnya coba saya tarik ya pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia kabel-kabel yang ada di head unit saya ya teman-teman. Nah, ini saya juga sebenarnya kurang terlalu paham ya dengan kabel-kabel ini. Coba nanti sama-sama kita pelajari ya teman-teman. Apakah soket PNP Toyota yang saya beli bisa dipakai atau bisa dilangsungkan ke sini ya. Oke, ini coba saya cabut dulu ya semuanya satu persatu. Ntar saya cabutin dulu satu persatu soketnya. Ini merah, ini putih. Oke, ini dan yang ini soket powernya nih, kita lepas juga ya, dan sudah terlepas ya teman-teman. Nih head unit saya. Oke, saya pindahin dulu ya head unitnya ke belakang. Nah, oh iya, mau info juga ya teman-teman, jadi head unit yang saya pakai ini ukurannya 9 inch ya. Jadi ini ukuran 9 inch, tetapi apa namanya, frame yang saya akan pakai di sini adalah frame 7 inch. Nah gitu. Nah, tanyanya apakah bisa atau apakah muat, coba kita tes ya teman-teman. Nah, ternyata bisa dan juga muat ya teman-teman. Nah, gitu. Tampilannya kurang lebih nanti seperti ini ya teman-teman. Tapi memang mungkin ada beberapa penyesuaian ya, jadi nggak langsung PNP plug tiplek gitu ya, karena memang ini apa namanya, frame yang beda ya, tidak sesuai dengan yang bawaan dia, karena memang kalau di pasaran tuh juga ada ya frame yang ukurannya 9 inch ataupun 7 inch. Di sini saya pakainya yang 7 inch. Nanti ini kita coba modifikasi aja ya teman-teman. Kita kasih baut nantinya. Nah, ini ya frame bawaan dari si head unit ya. Kita coba ya aplikasikan apakah pakai frame ini bisa untuk menahan si head unit ini. Coba kita lihat ya teman-teman, karena memang tiap head unit itu beda-beda, jadi silahkan teman-teman sesuaikan sendiri nanti ya. Oke, videonya saya pause dulu di sini ya, nanti kita lanjut kalau sudah terpasang ya, karena memang agak susah nih megang kameranya. Oke, nah ini proses pemasangan ya dari head unit ke kabel bawaan si Yaris ini ya. Nah, jadi di sini ada beberapa kabel ya teman-teman. Nah, ini yang saya pegang ini adalah kabel bawaan dari, maaf, ini maksudnya kabel PNP ya, yang saya beli di marketplace.
Nah, ini ya, jadi saya beli yang 5 soket, tapi yang terpasang di sini hanya 3 ya. Nah, ini yang terpasang 1, 2, oke, yang terpasang di sini hanya 2 soket ya yang berfungsi. Ini satu, ini power dan juga sound lah ya. Nah, terus di sini ada kabel kamera ya. Untuk kamera di sini warnanya kuning, dan di sini ada 2 kabel ya, warna merah dan hitam. Nah, untuk merahnya ini fungsinya untuk memberikan arus ya ketika kita pindah gigi ya dari manapun ke gigi R. Nah, ini disambungnya ke bagian yang ada tulisan back ya. Oke, sambung, dan ini nanti disambung ke soket head unit yang untuk kamera ya. Nah, ini adalah soket untuk radio ya, sinyal radio. Ini soket bawaan yang didapat ya dari head unitnya, ini USB ya. Saya pakai yang 4 pin, jadi kalau untuk 4 pin ini fungsinya untuk transfer data aja ya teman-teman. Kalau ada juga sebenarnya yang 6 pin. Nah, ini 6 pinnya, tapi di sini saya pakai yang 4 pin aja kayaknya ya. Oke, nanti coba kita lihat kalau misalkan saya pasang keduanya itu kayaknya oke juga, cuman takutnya nggak kepake aja. Nah, di sini ada beberapa soket bawaan ya sebenarnya dari head unit itu. Nah, salah satunya ini soket bawaan untuk kamera ya, yang tadi kamera ini disambung ke sini ya. Nah, ini ya untuk kamera aja, tapi sesuai dari head unit teman-teman ya. Terus ada lagi, nah ini ya, ini juga kabel bawaan dari head unitnya. Ini fungsinya untuk sound aja ya teman-teman. Nah, ini sudah saya hubungkan nih ya, soundnya nih itu merah dan yang putih. Oke, kayaknya udah itu aja ya. Nah, di sini coba saya balik ya. Nah, di bagian sini soket yang tadi ya, yang hitam ini ya, soket PNP, tancapkan ke sini. Oke. Nah, untuk yang kamera ditancap di bagian paling kanan sini. Nah, ini bagian yang tadi ya, pin-pin soket USB, dan ini yang kiri audio. Nah, teman-teman bisa ngelihat di buku panduan manualnya ya, kalau misalkan mau coba lihat posisi-posisinya gitu. Oke, sebentar ya, ini coba saya mau pasang juga nih kayaknya yang soket USB 6 pinnya ya. Jadi soket USB 6 pin itu dipasang di sini ya, di sini nanti. Cuma ini saya mau memposisikan USB ini ya, sebenarnya agak bingung juga sih mau memposisikan USB ini di mana gitu teman-teman. Oke, di sini saya coba pasang ya. Sini saya hanya pakai USB yang 4 pin ya teman-teman. Saya coba rakit ya head unitnya. Oke, di sini USB yang 4 ya, 4 pin saya colokkan. Lalu di sini
Bentar, posisinya salah ya. Nah, ini radio, lalu ini audio. Maaf teman-teman ya, nggak terlalu kelihatan, mungkin nanti kita bahas ya setelah terpasang. Oke, terus yang powernya ya, power, oh maaf, ada juga GPS-nya ya teman-teman. Ini jangan lupa dipasang juga ya, supaya terdeteksi nanti GPS-nya kalau teman-teman menggunakan Google Maps ya. Oke, ini udah terpasang semua. Kita cek ya kenceng atau enggak. Kita cek. Nah, terus kameranya. Oke. Nah, di sini saya coba jelaskan satu persatu ya, teman-teman. Nah, ini kabel soket PNP ya. Nah, soket PNP ini kita hubungkan pokoknya ke pin Toyota ya, itu PNP. Jadi yang bisa dicolok-colok aja teman-teman ya. Nah, terus ada juga kamera ya. Nah, ini kamera. Kalau kamera ini nyambungnya ke soket bawaan dari head unit. Untuk audio juga bawaan dari head unit ya. Jadi teman-teman tinggal dicari aja audionya. Lalu di sini ada GPS ya, dan tadi ada USB. Oke, tinggal coba kita pasang ya teman-teman. Oke, ini udah terpasang ya teman-teman. Ceklek, ini juga diceklek ya. Oke, udah. Sekarang tinggal kita coba nyalakan ya. Bentar, saya ambil kamera, ambil kunci dulu ya. Oke. Nah, teman-teman, mohon maaf ya, semalam akinya tiba-tiba ngedrop ya. Jadi untuk pelajaran ya buat kita. Jadi sebaiknya kalau mau setting head unit itu mobilnya dinyalain teman-teman, supaya akinya nggak ngedrop ya kayak saya. Jadi semalam tuh saya ngecas aki dulu ya. Nah, ini teman-teman, jadi saya udah pasang nih ya head unitnya. Ini fiturnya cukup lengkap ya teman-teman. Kalau kita lihat, nah ini RAM-nya 4 GB, juga penyimpanannya ini 128 nih teman-teman. Nah, kemarin tuh sebenarnya agak kebingungan di bagian kamera teman-teman, karena memang di sini kan ada 360 ya. Nah,
Tapi yang saya tahu untuk settingan kamera itu biasanya di semua Android ya pasti di car setting. Jadi teman-teman coba cari car setting ya. Sini kalau di Audiotech di sini ya. Terus cari factory setting ya atau setelan pabrik gitu ya. Oke. Nah, untuk passwordnya beda-beda ya tiap Android. Kalau Audiotech itu 2860. Oke. Paham? Nah, di sini ya teman-teman. Semalam kemarin itu saya agak kesulitan di bagian kamera. Nah, untuk kamera itu pasti di backcar setting ya teman-teman, di backcar setting. Terus teman-teman bisa cari Vin 3 rear ya. Nah, di sini adalah kamera belakang yang digunakan. Nah, kemarin defaultnya itu AHD. Nah, karena kamera saya bukan AHD makanya jadi nggak berfungsi, jadi hijau ya. Nah, jadi teman-teman bisa pilih yang TFC ya. Oke. Nah, terus di sini saya mau setting apa ya? Nah, ini ASS ya. Jadi karena ASS ini supaya fungsinya itu supaya nggak kejut ya. Jadi ketika mobil di kontak on, head unit nyala, lalu starter, nah itu head unitnya nggak mati lagi, nggak kejut ya. Jadi dia tetap bertahan seperti itu. Oke, terus untuk logo setting di sini teman-teman bisa setting buat logonya sendiri ya. Saya udah setting pakai logo Toyota. Nah, untuk kelistrikan sebenarnya mudah teman-teman ya. Kalau pakai soket PNP itu mudah, tapi memang soket PNP itu nggak semuanya dipakai ya. Kalau di punya saya di head unit Audiotech dan mobil Yaris ini apa ya, di bagian soket PNP itu memang ada audio dan juga kamera. Tetapi karena ini mobil agak lama ya, mobil jadul, jadi di saya itu nggak kepake teman-teman soket audio dan kamera yang di PNP. Nah, untuk soket kameranya pakai soket bawaan head unit. Soket kamera, soket audio bawaan head unit ini gitu teman-teman. Nah, oke, kita coba testing ya untuk radio. Oke, coba kita di sini banyak ya teman-teman fitur-fiturnya, cuma saya belum coba explore nih ya. Jadi nanti teman-teman bisa dieksplor sendiri. Di sini ada YouTube, ada Netflix, dan di sini ada Play Store ya teman-teman, kan Android. Jadi kalau teman-teman butuh aplikasi apapun bisa di-download di Play Store seperti itu. Nah, ini ada NFC. Ini fitur yang cukup membantu ya kalau kita mau ngecek saldo. Jadi fitur NFC ini tinggal di tempel di sini aja ya teman-teman. Nah, dia akan mendeteksi saldonya ya. Saldo saya 15.000 nih teman-teman. Oke, terus di sini ada juga Google Maps, ada YouTube. Nah, oh iya ini teman-teman, saya mau sharing ya, buat kemarin kayaknya kelewat untuk bagian dudukannya nih ya, dudukan head unit. Nah, ini head unit Pioneer saya, dia ada kupingan seperti ini ya, yang 4 baut yang kemarin kita lepas tuh. Ini nggak dipakai ya, jadi head unit ini langsung nempel ke bagian apa namanya, frame sini ya. Jadi kemarin saya akalin kayak buat bolongan sendiri, buat mengganjal ya pakai baut. Di sini saya pakai solder ya untuk ngebolonginnya seperti itu. Nah, ini saya nggak tahu nih ya, don't watch video while driving, jadi nggak bisa nonton YouTube saat berkendara gitu teman-teman. Tapi mungkin bisa disetting ya harusnya. Oke, seperti itu aja ya teman-teman. Jadi ini nanti akan saya pasang kembali, saya lengkapin semuanya.
dan saya akan coba testing jalan ya teman-teman. Oke teman-teman, itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Silahkan teman-teman bertanya ya kalau misalkan ada kesulitan. Dadah.